13 triliun rupiah yang diserahkan ke Jagung bisa untuk membantu perbaikan hidup masyarakat. Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah. Presiden Prabowo Subianto di panggung sidang umum PBB Selasa kemarin di Amerika Serikat. Penampilan dan pidato Presiden Prabowo memukau para pemimpin dunia. Presiden Prabowo menghentakkan hati para pemimpin untuk kembali melihat arti perdamaian dunia. Presiden Prabowo mengajak para pemimpin dunia untuk ikut mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina, juga ikut merasakan penderitaan warga di Gaza. Presiden Prabowo bahkan siap mengirim pasukan perdamaian, bukan hanya di Palestina, tetapi seluruh dunia yang menginginkan perdamaian dipelihara. Penampilan Presiden Prabowo itu pun menuai pujian dari banyak pemimpin negara lain. Usai penampilannya yang memukau di panggung sidang umum PBB, Presiden Prabowo melakukan sejumlah pertemuan bilateral lainnya, hingga diplomasi olahraga dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat. FIFA dan Presiden Prabowo berkomitmen untuk memperkuat pengembangan sepak bola di Indonesia. Setelah menyelesaikan seluruh agendanya di New York, Amerika Serikat, Presiden Prabowo bertolak ke Kanada. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke benua Amerika ini menjadi momentum untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menjadi sorotan dunia dalam forum sidang Majelis Umum PBB ke-80 di kota New York, Amerika Serikat. Tegas di atas podium PBB memperjuangkan perdamaian dunia, Presiden Prabowo Subianto justru terlihat ramah saat menyapa dan berinteraksi dengan diaspora Indonesia di New York. Meskipun agenda kerja Presiden Prabowo padat, Presiden masih melayani permintaan foto dari staf diplomatik dan juga awak media, hingga menyambut salaman seorang warga lokal Amerika yang hendak melintas. Banyak pemimpin dunia yang memuji dan kagum dengan sikap pidato tegas Presiden Prabowo di sidang umum PBB, namun saat bertemu warga, Presiden Prabowo tetap ramah dalam berinteraksi. Prabowo menyebut hal ini diperlukan agar tanah leluhur serta keturunan suku Dayak selalu dijaga dan menikmati keadilan di Indonesia. Disambut oleh Panglima Jila Agustinus, Prabowo dipakaikan topi adat Dayak Songkok dan disematkan beras dicampur minyak sebagai simbol. Doa diberikan, kesehatan dan ketenangan. Prabowo saudara sempat merapikan alas baki bendera, kemudian mencium sangsaka merah putih untuk selanjutnya bendera dibawa oleh pembawa baki. Prabowo menyatakan demokrasi Indonesia harus dapat berjalan dengan damai sebab rakyat tidak ingin adanya kegaduhan. Persatuan diyakini Prabowo akan membawa Indonesia menjadi negara dengan kekayaan terbesar urutan kelima di dunia. Sudah setahun berlalu sejak Presiden Prabowo memegang kendali dan arah Indonesia mulai terasa berbeda. Sesuatu yang dulu dianggap mustahil perlahan jadi nyata. Modernisasi pertahanan bukan lagi jargon di atas kertas, tapi sebuah gerakan besar yang sedang berjalan. Namun ini bukan sekedar soal membeli jet tempur atau kapal perang baru. Ini soal membangun kembali pondasi kekuatan militer bangsa, mengubah cara berpikir, memperbarui strategi, dan menanamkan teknologi dalam setiap lini pertahanan. Prabowo menyatakan akan memberikan 1 juta smartboard atau panel interaktif digital untuk setiap kelas di sekolah. Maka dengan begitu setiap sekolah nantinya akan memiliki sekitar 3 smartboard untuk belajar di kelas.
Prabowo menegaskan, semua maling-maling negara akan dikejar agar uangnya bisa dimanfaatkan untuk anak-anak di sekolah. Halo Sobat ASN, kembali lagi bersama kami dalam program ASN Talks. Program di mana kami akan berbincang santai dan berdiskusi tentang nilai-nilai yang perlu diimplementasikan oleh seorang aparatur sipil negara. Dan hari ini telah hadir bersama saya Dimas Septian Wijaya, Ade Saputra, dan Aulia Salsabila Baladewa. Dan kami telah berdiskusi dan bersepakat bahwa hari ini kita akan mengulik-ulik lebih jauh tentang sosok inspiratif Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Halo semuanya, bener banget Den. Video-video aksi nyata beliau belakangan ini, dari panggung dunia hingga momen khidmat bersama bendera, memberikan energi positif bagi kita sebagai pelayan publik. Halo semuanya, mari kita bedah bagaimana kepemimpinan beliau menjadi standar bagi kita semua untuk mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak itu sendiri. Oke, sekarang kita coba mulai dari yang paling dasar ya, dimana loyal tuh. Kalau kita lihat video sebelumnya, kan kita melihat Bapak Prabowo itu mencium bendera merah putih sebelum dikibarkan di Istana Merdeka tuh. Nah, itu kan tentu menunjukkan bagaimana loyalitas beliau, menunjukkan bagaimana dedikasi beliau yang sangat mendalam untuk Indonesia. Bener banget Den, beliau juga menekankan bahwa persatuan bangsa harus dijaga demi demokrasi yang damai. Ini sangat relevan dengan nilai harmonis, adaptif. Saat beliau mengenakan pakaian adat suku Dayak, beliau menghargai keberagaman dan mampu menyatu dengan rakyatnya. Betul, beliau mengajarkan bahwa bangsa besar membutuhkan sinergi dan kedewasaan dalam menempatkan tujuan negara di atas segalanya. Oke, kalau kita lanjutkan bicara soal kualitas, di mana pidato beliau dalam sidang umum PBB itu kan dihadiri oleh seluruh pemimpin-pemimpin dunia, tentu yang sangat memukau dunia juga tuh. Nah, itu kan kalau menurut saya menunjukkan sisi kompetensi beliau yang sangat luar biasa. Ya, sangat setuju saya dengan pendapat Dimas. Beliau menguasai isu global seperti kemiskinan dan perdamaian dengan sangat fasih. Namun, beliau tetap berorientasi pada pelayanan. Di sela agenda internasionalnya di New York, beliau juga menyempatkan diri untuk menyapa diaspora dan mahasiswa kita. Ini menunjukkan bahwa pemimpin harus peduli dan ramah kepada masyarakat dimanapun dia berada. Ini pesan bagi kita, ASN, untuk tidak pernah berhenti belajar dan selalu solutif dalam melayani masyarakat. Nah, ada satu poin lagi nih tentang nilai kolaboratif. Kita lihat momen keakraban beliau dengan Presiden FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia, Gianni Infantino, untuk kemajuan sepak bola. Ya, tidak hanya kolaborasi global, kolaborasi internal kita juga kuat. Kedekatan beliau dengan institusi penegak hukum seperti Jaksa Agung menunjukkan nilai akuntabel, yang mana beliau mendukung penegakan hukum yang tegas untuk efisiensi birokrasi untuk mencegah kebocoran anggaran negara. Tegas itu berarti berani mengambil tanggung jawab dan disiplin terhadap hasil kerja. Itulah integritas yang sesungguhnya yang harus kita miliki sebagai ASN. Ya, sebenarnya sangat luar biasa diskusi kita hari ini, dan Bapak Prabowo menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam berakhlak itu bukan sekedar hafalan, tapi merupakan perilaku nyata yang perlu diimplementasikan dalam bentuk kita mencintai tanah air. Setuju banget. Makanya jadilah ASN yang patriotik, mari niatkan pengabdian kita demi menjaga martabat bangsa. Dan ingat, karakter dibentuk dari kedisiplinan kecil setiap hari. Mari mulai dari diri kita sendiri. Baik, terima kasih Ade dan Aulia. Sobat ASN, sampai berjumpa dalam video berikutnya. Bangga melayani bangsa.